hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya Anastasia Zulfatin Zahra dengan NIM 241040612 dan teman saya Yudita dengan NIM 241040617. Kami akan membawa teman-teman menyelami salah satu babak terpenting dalam sejarah peradaban Islam, yaitu peradaban pada bangsa Bani Umayyah. Tema ini sangat relevan untuk kita angkat, karena warisan Bani Umayyah tidak hanya mengagungkan pada masa lalu, tetapi juga memberikan pelajaran berharga pada peradaban masa kini. Dalam kali ini kita akan bersama-sama menggali lebih dalam tentang kontribusi, pencapaian, dan nilai-nilai yang ditinggalkan oleh Bani Umayyah dalam berbagai aspek kehidupan. Mari kita lanjutkan perjalanan sejarah ini dengan penuh semangat! Peradaban Islam Bani Umayyah. Akhirnya Ali terbunuh oleh anggota Khawarij, menandai berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin dan dimulainya kekuasaan Bani Umayyah. Selanjutnya, awal berdirinya Daulah Bani Umayyah. Daulah Bani Umayyah berdiri pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia adalah gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Selama ia menjabat gubernur, ia telah membentuk kekuatan militer yang dapat memperkuat posisinya di masa-masa mendatang. Ia tidak segan-segan menghamburkan harta kekayaan untuk merekrut tentara bayaran yang mayoritas adalah keluarganya sendiri. Bahkan pada masa Umar bin Khattab, ia mengusulkan untuk mendirikan angkatan laut, tetapi Umar menolaknya, dan angkatan lautnya berhasil didirikan ketika masa pemerintahan Utsman bin Affan. Kekuasaan Bani Umayyah berubah dari pemerintahan demokratis menjadi monarki hereditas. Dimulai ketika Muawiyah mewajibkan rakyatnya setia pada anaknya, yaitu Yazid. Meskipun Bani Umayyah awalnya menentang Nabi Muhammad, mereka kemudian masuk Islam dan Muawiyah menjadi penulis wahyu. Perundingan antara Ali dan Muawiyah menunjukkan adanya kelicikan, di mana Ali kehilangan jabatannya sebagai khalifah. Peristiwa tahkim menciptakan kesan negatif terhadap para sahabat dan menjatuhkan martabat mereka. Dinasti Umayyah muncul di tengah pertentangan politik yang melibatkan berbagai golongan. Muawiyah yang dikenal licik dan cerdik membangun Daulah Bani Umayyah dengan pendekatan militer dan tipu daya. Meskipun tindakan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam, ambisi Bani Umayyah untuk memimpin kembali muncul setelah mereka membangun kekuatan yang akhirnya berhasil ketika Hasan bin Ali mengundurkan diri dan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah. Selanjutnya ada beberapa tokoh penggagas Bani Umayyah. Yang pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah sebagai salah satu penggagas utama. Muawiyah adalah gubernur Syam yang kemudian menjadi khalifah pertama dari dinasti Umayyah. Ia memainkan peran kunci dalam peralihan kekuasaan setelah terbunuhnya Ali. Yang kedua, Abu Sufyan bin Harb, ayah dari Muawiyah, merupakan pemimpin Quraisy yang awalnya menentang Nabi Muhammad, tetapi kemudian masuk Islam. Ia memiliki pengaruh besar dalam pembentukan awal Bani Umayyah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan khalifah ketiga yang berasal dari Bani Umayyah. Keputusan dan kebijakannya termasuk pengangkatannya terhadap Muawiyah sebagai gubernur Syam berkontribusi pada kekuatan dinasti ini. Selanjutnya, Abdul Malik bin Marwan, khalifah kelima Bani Umayyah yang memperkuat administrasi dan memperluas wilayah kekuasaan, sehingga berperan penting dalam stabilitas dan keberlanjutan Bani Umayyah. Yang terakhir yaitu Hisham bin Abdul Malik, khalifah yang dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan berpengaruh, berkontribusi pada puncak kejayaan Bani Umayyah. Kemajuan Bani Umayyah terdapat di bidang administrasi, yaitu pemisahan kekuasaan, memisahkan fungsi-fungsi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi.
Kedua, pembagian wilayah. Menetapkan pembagian wilayah administrasi yang jelas untuk memperlancar pengelolaan bidang administrasi pemerintah. Mendirikan lembaga-lembaga pemerintahan yang terstruktur. Keempat, organisasi keuangan. Mengatur aspek keuangan untuk memastikan stabilitas ekonomi. Kelima, organisasi keteraturan. Menerapkan tata tertib dalam administrasi. Keenam, organisasi kehakiman, mengembangkan sistem peradilan yang lebih efektif. Ketujuh, sosial dan budaya, mendorong interaksi sosial dan pengembangan budaya. Bidang seni dan sastra, meningkatkan apresiasi terhadap seni dan sastra. Bidang seni rupa, mengembangkan seni rupa sebagai bentuk ekspresi budaya. Bidang arsitektur, membangun infrastruktur dan bangunan monumental. Perhatian terhadap pendidikan. Pengembangan pendidikan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan untuk ilmuwan, seniman, dan ulama. Ilmu pengetahuan yang berkembang yaitu ilmu agama, ilmu sejarah dan geografi, ilmu bahasa, dan filsafat. Yang kedua, kebijakan sosial. Kesejahteraan sosial menyediakan jaminan sosial untuk anak-anak yatim dan anak terlantar. Perhatian terhadap penderita kusta. Khalifah Al-Walid mendirikan sekolah kedokteran dan memberikan dana khusus untuk penderita kusta. Mawali. Pengertian mawali, golongan non-Arab yang dimerdekakan menjadi bagian penting dari masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kemunduran dinasti Umayyah. Kemunduran dinasti Umayyah disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Yang pertama, ketidakpuasan sosial, diskriminasi terhadap mawali atau non-Arab. Dinasti Umayyah menerapkan kebijakan yang membedakan antara orang Arab dan non-Arab atau mawali. Mawali dikenakan pajak yang lebih tinggi dan tidak diberikan hak-hak yang setara dengan Arab. Ketidakadilan ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan mawali yang semakin merasa terpinggirkan dan terdiskriminasi. Ketidakpuasan di kalangan suku Arab. Meskipun orang Arab mendapat keuntungan lebih besar dalam pemerintahan Umayyah, beberapa suku Arab merasa terpinggirkan dan tidak puas dengan pengaruh politik terbatas. Selain itu, ada rasa ketidakadilan antar suku-suku Arab yang lebih kaya yang kurang beruntung. Yang kedua, krisis ekonomi. Beban pajak yang berat. Untuk membiayai perang dan pemerintahan yang besar, Umayyah memperlakukan pajak yang berat terhadap masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan. Pajak ini membebani petani dan rakyat biasa, yang berujung pada ketidakpuasan sosial. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Beberapa pejabat tinggi Umayyah terlibat dalam korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang memperburuk kondisi ekonomi. Praktik korupsi ini semakin menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang ketiga, perebutan kekuasaan. Perselisihan internal dalam keluarga Umayyah. Pertikaian antara anggota keluarga Umayyah untuk memperebutkan posisi kekuasaan menyebabkan ketegangan internal yang melemahkan dinasti. Pembunuhan dan perebutan kekuasaan di kalangan elit keluarga Umayyah membuat stabilitas politik terguncang. Gugatan terhadap legitimasi kekuasaan Umayyah. Semakin banyak orang yang meragukan legitimasi kekuasaan Umayyah, terutama setelah kematian kekhalifahan yang kuat seperti Muawiyah. Isu tentang penerus yang sah dan hak atas kepemimpinan Islam menjadi perdebatan yang menggerogoti stabilitas dinasti. Yang keempat, pemberontakan dan revolusi. Pemberontakan Khawarij. Khawarij yang awalnya muncul sebagai kelompok yang menentang kebijakan Ali bin Abi Thalib juga menentang pemerintahan Umayyah karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip Islam. Pemberontakan Khawarij ini semakin mengurangi kekuatan pemerintahan Umayyah. Revolusi Abbasiyah. Puncak dan kemunduran dinasti Umayyah adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Abbasiyah yang berhasil menggulingkan kekuasaan Umayyah pada tahun 750 Masehi.
Revolusi ini dipicu oleh ketidakpuasan yang meluas terhadap pemerintahan Umayyah yang dianggap korup dan tidak adil. Yang kelima, kelemahan militer. Kehilangan dukungan dari pasukan militer. Ketegangan sosial dan politik di kalangan militer menyebabkan hilangnya dukungan dari pasukan, terutama pasukan yang tidak lagi setia kepada keluarga Umayyah. Tanpa dukungan militer yang kuat, Umayyah tidak mampu mempertahankan kekuasaannya. Kekalahan dalam pertempuran dan konflik eksternal. Umayyah mengalami serangkaian kekalahan dalam pertempuran seperti dalam peperangan melawan Bizaitun dan pemberontakan internal. Kekalahan militer ini mengurangi kepercayaan rakyat terhadap kemampuan Umayyah untuk mempertahankan kekuasaannya. Faktor ideologis, pertentangan antara Sunni dan Syiah. Konflik ideologis antara Sunni dan Syiah semakin memanas. Dinasti Umayyah yang mengusung kepemimpinan Sunni seringkali terlibat dalam konflik dengan kelompok Syiah yang merasa bahwa mereka adalah keturunan sah dari Ali bin Abi Thalib dan seharusnya memimpin umat Islam. Pertentangan ini memicu ketegangan yang melemahkan kekuasaan Umayyah. Yang ketujuh, perubahan dinamis dalam masyarakat. Perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan budaya di dunia Islam, masyarakat menjadi semakin kritis terhadap pemerintahan yang tidak adil. Terutama terlihat dalam pemikiran filosofi teologis yang berkembang pada masa itu, yang mengkritik ketidakadilan sosial dan politik yang terjadi di bawah dinasti Umayyah. Semua faktor ini berkontribusi pada keruntuhan dinasti Umayyah yang akhirnya digantikan oleh dinasti Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Kesimpulan, dinasti Umayyah merupakan periode penting dalam sejarah Islam yang ditandai dengan peralihan kekuasaan dari sistem kekhalifahan yang lebih demokratis ke sistem monarki yang lebih sentralistik. Meskipun berhasil memperkuat wilayah Islam, pemerintahan mereka juga mewariskan sejumlah masalah seperti pemecahan umat dan penyimpangan dari ajaran Islam yang murni. Demikianlah ulasan singkat tentang Bani Umayyah, sebuah dinasti yang meninggalkan jejak luar biasa dalam sejarah peradaban Islam. Dari segi kepemimpinan, inovasi, hingga perluasan wilayah, mereka telah menginspirasi kita semua untuk terus maju dan berkarya. Semoga kita dapat mengambil pelajaran berharga dari kisah ini. Tidak hanya pengetahuan, tetapi juga motivasi untuk berkontribusi pada kenyataan. Terima kasih atas perhatian dan antusias. Semoga kita terus semangat, menggali dan membagikan ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene.